Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Nana yang sudah memberikan kesempatan kepada saya atau program PSP Sati. Oke, apakah ini bisa dilihat dengan baik? Tulisannya kurang jelas, Pak. Tulisannya kurang jelas ya. Mungkin Bagaimana yang lain? apa kalau bisa diberi warna gelap tulisannya? Saudara bisa membaca tulisan hermeneutik atau tidak? Nggak Hermeneutik bisa bisa. Pak, tulisannya warnanya putih jadi saru. Sebentar, saya bertanya, saudara bisa membaca tulisan hermeneutik atau tidak? Enggak Pak. Bisa. Ah, Iya, berarti jelas. bisa. Berarti jelas. Jadi jangan yang lain. Saya hanya bertanya itu saja. Berarti jelas. Oke? Jadi kita mau belajar hermeneutik. Jadi kalau kita bertanya mau belajar sesuatu, katanya kita diminta untuk bertanya apa, ya, pertanyaan apa? Apa sih hermeneutik itu? Apa sih? Nah, ketika kita bertanya pertanyaan apa itu, salah satu jawabannya untuk memberikan jawaban terhadap kata yang kayaknya bukan kata yang biasa kita bisa dengar sehari-hari itu, kata yang teknis, kata yang eh, jarang kita dengarkan. Maka eh, kita mungkin bertanya ini dari bahasa apa ya barangkali gitu. Ya. Ternyata nanti kita akan baru melihat bahwa kata ini memang bukan kata dalam bahasa Indonesia, sehingga kita mau tahu itu berasal dari bahasa apa. Ternyata berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasanya orang Eropa di sana ya. Bahasa Yunani itu Greek bahasa Inggrisnya. Bahasa Greek itu bahasa Yunani, bahasanya orang Eropa. Nah, pada waktu penulisan naskah-naskah perjanjian baru pertama kali oleh para penulisnya, para rasul itu, maka mereka menulis teks bahasa Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Ya. Dalam bahasa Yunani ada kata hermeneuo. Hermeneuo. Kata kerja dalam bahasa Yunani berakhiran O itu selalu saya. Hermeneuo itu satu kata saja. Dan kalau ditanya hermeneuo itu artinya apa? Nah, mungkin kita bisa cari dilacak dari kepercayaan mereka terhadap mitos ya, kepada dewa-dewa. Nah, dalam kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa mereka ada satu dewa yang bernama Dewa Hermes. Dan kebetulan dalam Alkitab kita kata Hermes ini muncul. Coba saudara buka dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 12 lalu boleh dibaca kepada kita kalau yang sudah menemukan. Nah, sementara sedang dicari teks firman Tuhan itu, saya ingin juga menyampaikan begini. Oleh karena saya itu Pak mempunyai pendirian bahwa kalau saya mengajar itu, yang penting itu bukan apa yang diajarkan oleh guru, tapi yang penting itu adalah berapa banyak yang dipahami dan tersimpan, mohon maaf, di otak para pelajar. Itu yang paling penting, bukan berapa banyak yang diajarkan oleh guru. Guru bisa sangat pandai luar biasa, tapi kalau muridnya tidak mengerti dan tidak menyimpan apa yang diajarkan, maka saya anggap itu guru gagal total. Tapi kalau yang tersimpan lebih banyak, yang dimengerti lebih banyak, itu berarti kelas berhasil. Jadi kalau tiap kali ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran saudara, saudara boleh membuat ikon bertanya, ya, angkat tangan, supaya nanti saya akan jawab. Tapi kalau saya sedang terangkan begini, otomatis nggak usah angkat tangan, kita sedang menjelaskan. Oke, siapa yang sudah menemukan Kisah Rasul 14 ayat 12? Boleh dibaca? Saya baca ya, Pak. Silakan. Kisah para Rasul 14 ayat 12. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Ya. Jadi Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, karena Paulus yang berbicara. Nah,
Kalau kita lihat kisahnya, latar belakang kisahnya ini, sebenarnya kejadian ini terjadi di mana? Coba boleh saudara baca sedikit ke ayat-ayat di atasnya. Di mana peristiwa ini terjadi? Listra nggak, Pak? Di mana? Di Listra nggak? Listranya? Listra. Di Listra. Terjadi Ya. di Listra, ya. Terjadi di Listra. Jadi ada peristiwa di mana Paulus dengan Barnabas waktu itu sedang memberitakan Injil, lalu kemudian ya toh mereka ditolak oleh ini, lalu kemudian akhirnya ternyata terjadi mujizat, lalu kemudian ketika mereka terjadi mujizat, mereka takut dengan Paulus dan Barnabas, waduh ini rupanya dewa-dewa ini turun. Ya, lah orang-orang di sana itu memakai bahasa Likaonia, mereka kepercayaannya kepada dewa-dewa Yunani akhirnya menyebabkan mereka, oh Paulus ini rupanya titisannya si Hermes karena dia berbicara, Barnabas ini titisannya Zeus gitu. Nah, kenapa kok mereka ngomong? Karena dia berbicara. Rupanya dalam kepercayaan orang-orang Yunani terhadap dewa-dewa, jadi dewa-dewa itu masing-masing punya tugas. Lalu ada satu dewa yang disebut dengan dewa Hermes, yang tugasnya itu adalah seperti sekretaris negara dalam bahasa kita sekarang. Kalau zamannya Pak Harto, Orde Baru dulu, mereka yang cukup umur di sini, mereka tahu ada Menteri Penerangan. Menteri Penerangan itu tugasnya setelah rapat dengan Presiden, maka Menteri Penerangan itu akan berdiri di depan layar TV, dia akan memberitahukan tadi rapatnya ngomong apa. Dia yang menyiarkan hasil rapat. Jadi saya mengandaikan itu, maka Dewa Hermes itu tugasnya adalah setiap kali ada rapat dewa-dewa, maka Hermes ini yang mengumumkan kepada manusia. Nah, apa sih isinya rapat tadi? Nah, saudara perhatikan bahwa bahasa dewa dengan bahasa manusia itu beda. Sehingga Hermes itu tidak bisa menyampaikan isi rapat tadi dalam bahasa dewa. Kalau disampaikan dalam bahasa dewa, manusia nggak mengerti. Hermes harus menyampaikan isi rapat tadi dalam bahasa manusia. Dan ketika ada proses pengalian bahasa, tadi saya dengar ada yang menerjemah, ya, saudara, di situ ada proses memikirkan. Ini kalau kata manusia mestinya kata apa? Dalam proses memikirkan itu nanti ada juga proses memilih kata. Gitu. Proses memilih kata. Karena pada waktu menerjemahkan itu akan ada kemungkinan dua kata yang muncul gitu. Contoh aja ya, saudara mayoritas mengerti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya kasih contoh. Bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris ada satu kata no, K-N-O-W. No itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan apa saja. Kata no itu dalam bahasa Indonesia bisa terjemahkan kata apa saja. Tahu. Tahu, apa lagi? Mengetahui. Ya, tahu sama mengetahui itu sama, hanya ada awalan sama akhiran. Tapi kata Tahu lain, tidak sekarang. apalagi? Tahu tidak sekarang. Tahu apa? Tahu tidak dan sekarang. No. Bukan. K-N-O-W, Pak. K-N-O-W. Oh, K-N-O-W. No, itu. Apa artinya? Paham. Paham. Nah, tahu, paham, apalagi? Bisa mengerti. Mengerti. Nah, jadi perhatikan, ketika kita mengalihkan satu bahasa ke bahasa lain, ada potensi pilihan kata. Nah, pada waktu Hermes harus menyampaikan pesan dewa kepada manusia itu, di situ ada proses pemilihan kata mana yang paling tepat. Nah, yang dijaga, perhatikan, yang dijaga bukan kata aslinya, tapi maksudnya dari yang asli itu. Supaya maksud yang asli itu akan dapat disampaikan dengan tepat dalam otaknya manusia. Seolah-olah kalau ide, ya, saudara sedang perhatikan nggak? Ini perlu konsentrasi ya. Kalau ide yang ada di dalam pikiran dewa itu berbentuk segitiga, maka pada waktu
waktu Hermes menyampaikan pada manusia, maka ide di otaknya manusia harus tetap berbentuk segitiga itu. Tidak boleh berbentuk segi empat atau bulat. Kalau berbentuk segi empat atau bulat, berarti Hermes tidak menjadi komunikator yang baik. Dia tidak menyampaikan pesan dewa ke manusia dengan maksud yang sama. Paham ya? Nah, itu ternyata pekerjaannya Hermes. Nah, dari kata Hermes ini, maka akhirnya kita bisa menduga-duga. Kalau begitu hermeneutik itu apa gitu ya? Hermeneutik itu apa? Nah, mungkin saya langsung masuk dalam rumusan saja ya, masuk ke dalam rumusan. Dan kalau kita masuk dalam rumusan, maka hermeneutik artinya adalah ilmu ya yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dan proses-proses penafsiran Alkitab. Prinsip-prinsipnya itu artinya hukum-hukumnya, hukum-hukum, aturan-aturannya. Apa sih kalau orang mau menafsirkan Alkitab itu? Hukum-hukumnya apa? Aturan-aturannya apa? Lalu prosesnya, apa yang duluan, lalu kemudian apa yang kemudian, supaya pada akhirnya kita akan bisa mengerti maksud dari Alkitab itu. Ya, ya. Jadi saya tulis dalam kurung itu seni juga, artinya ada orang yang ikut kuliah yang sama, jamnya sama, mendengarkan dengan perhatian yang sama gitu. Kadang-kadang ada rasa seni untuk menerapkan prinsip-prinsip dan proses itu, ada yang lebih bagus, ada yang kurang bagus, sehingga akhirnya hasilnya yang bisa lebih bagus tadi hasilnya lebih bagus, dan yang kurang bagus adalah akhirnya tidak bagus. Nah, kadang-kadang orang bertanya, waduh, penafsiran berarti Pak sebenarnya hermeneutik itu kan ya Pak seperti kira-kira saja ya. Nah, perhatikan dalam bahasa Indonesia ada dua kata, tafsir dan taksir. Kalau taksir itu bukan naksir ya. Kalau naksir itu beda lagi. Kalau naksir itu cewek dan cowok itu. Kalau taksir itu adalah mengira-ngira gitu. Ada tumpukan gabah, tumpukan beras padi. Lalu orang yang berdagang, saya taksir ini 5 ton gitu. Itu dikira-kira 5 ton. Ini bukan soal taksir, bukan penaksiran, tapi penafsiran. Penafsiran artinya menjelaskan atau menyeberangkan maksud ya, dari cara pikir seseorang kepada pikir orang lain. Jadi bukan kira-kira, tapi sebenarnya jauh lebih pasti. Itu sebabnya ada ilmunya, ada prinsipnya, dan ada proses-prosesnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau bertanya pertanyaan-pertanyaan penting sekarang. Saya sebenarnya kalau pas saya bertanya ini, saya sangat suka kalau boleh itu layarnya dibuka. Sehingga saya bisa melihat wajah-wajah saudara-saudara, dan saya itu sedikit banyak bisa tahu, ngerti atau tidak gitu. Nah itu memang pergumulannya ketika saya mulai mengajar pakai Zoom begini. Karena kalau dalam kelas itu, saya dengan melihat raut wajah, cara mahasiswa memandang, saya tahu ngerti atau enggak gitu. Dan itu akhirnya saya akan berjuang sampai bisa mengerti, karena yang penting bukan saya, yang penting adalah yang diajar. Paham ya saudara? Saya bisa ngajar 5 hari, yang diajar nggak ngerti apa-apa, buat saya itu pembuangan waktu berdua. Saudara juga buang waktu, saya juga buang waktu. Nggak ada artinya pertemuan kita. Nah, tapi kalau saudara mengerti dengan baik, maka saudara dan saya sama sekali tidak menyia-nyiakan waktu. Itu paling penting. Hasilnya pada diri saudara kalau bisa. Oke, jadi kalau boleh dibuka, paling bagus. Kecuali tadi sedang mengantar anak ke rumah sakit, saya kira nggak bisa buka. Nur Hayati sama Benny, Renaldi, kalau boleh akan sangat bagus. Pak Marsudi, ya, supaya saya bisa lihat wajah, dan dengan begitu saya bisa memperkirakan apakah apa yang saya ngomong ini bisa dipahami atau tidak. Ya. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Boleh dibuka? Terima kasih. Ya, oke, saya akan tunggu
Oke. Nah, ini bukti kan ya bahwa ternyata sebenarnya sambil belajar rupanya sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Sesuatu yang membuat mungkin hasilnya kurang bagus. Oke, saya sekarang mau bertanya kepada saudara-saudara. Tolong cepat-cepat saja menjawab ya. Karena kecepatan menjawab itu menunjukkan bahwa disket di otak kita sedang jalan dengan baik. Saya bertanya, kalau kita membaca, saya bertanya pertanyaan yang paling awal. Apakah sebenarnya Alkitab menyarankan supaya setiap orang itu harus selalu membaca Alkitab? Kalau nggak selalu, seringlah membaca Alkitab. Menurut saudara? Iya, Pak. Oke. Sebenarnya tujuan yang diharapkan oleh Alkitab, saya kira yang lain-lain setuju ya, bahwa Alkitab menyarankan supaya kita membaca Alkitab. Oke. Kalau sudah baca ayat-ayat itu ada ayat-ayat pendukungnya. Tapi saya bertanya, sebenarnya pada waktu kita membaca Alkitab itu, yang terpenting itu adalah bahwa Alkitab itu sudah dibaca atau dimengerti akhirnya. Dimengerti akhirnya, Pak. Satu orang yang menjawab. Saya khawatir kalau ini adalah pendapat pribadi saja dan yang lain tidak berpendapat. Dibaca dan dimengerti. Mengerti. Tujuan akhirnya Dimengerti dimengerti. Betul? dan dihidupi dan dilakukan. Oke, ya, terima kasih. Pertanyaannya sampai di tingkat dimengerti saja dulu. Saya bertanya pertanyaan berikutnya. Pada waktu saudara membaca Alkitab, apakah saudara selalu mengerti yang saudara baca? Tidak selalu, Pak. Enggak. Apa yang pertanyaan berikutnya? Apa yang pertanyaan berikutnya? Kalau tidak selalu dimengerti, apa yang saudara lakukan pada waktu saudara membaca dan tidak mengerti? Direnungkan, Pak. Menafsirkan sendiri. Ya, Menafsir, ya. oke. Setelah direnungkan, lalu tidak dimengerti lagi. Lalu diapakan? Menafsirkan Disimpan dulu, dan Pak. mencari sumber dari lain. Bertanya ke orang yang lebih tahu atau hal yang lain. Nah, artinya mencari tahu supaya sampai bisa dimengerti. Oke? Jadi saya bertanya pertanyaan yang berikutnya. Mengapa sih kok mengerti yang kita baca dari Alkitab itu penting? Kenapa, Pak? Pertanyaannya, kan saudara-saudara tadi menyatakan bahwa baca saja itu tidak cukup. Tujuannya bukan untuk baca, tapi untuk mengerti. Begitu kan? Ya, betul ya? Halo? Ya, ya. Ya, betul. Nah, mengapa kok kita waktu membaca Alkitab harus mengerti? Supaya kita tahu apa yang ditujukan Alkitab itu seperti itu. Ya, itu mengerti dan tahu tadi kan sama tuh katanya. Jadi berarti ini kenapa kita harus mengerti? Berarti kalau saya ganti katanya supaya kita mengerti. Nah, bukan dong. Kalau kita mengerti supaya apa? Untuk apa sih? Supaya buat kita belajar. Kalau setelah kita mengerti, kita berbuat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Alkitab. Yes. Karena tujuan akhirnya dari kita berinteraksi dengan Alkitab adalah untuk dilakukan. Amin atau amin? Amin. Saya bertanya, apakah kalau kita baca Alkitab, ya, kalau kita baca Alkitab tidak mengerti, maka kita bisa melakukan? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Yang kedua, apakah kita bisa mengerti Alkitab tanpa baca Alkitab? Tidak bisa juga, Pak. Ya mungkin bisa, tapi dia mungkin hanya mendengarkan tanpa membaca, mendengarkan dan Ya, sama khotbah saja. atau hal yang lain. Maksud saya,
Baca ini bukan artinya baca, dengar juga sama termasuk baca gitu. Termasuk baca kan? Artinya ada tindakan untuk mendapatkan bacaan itu. Ya, jadi baca atau dengar. Perhatikan ada kata-kata kunci tadi. Ternyata Alkitab itu pertama untuk baca, yang kedua untuk dimengerti, yang ketiga untuk dilakukan. Betul ya? Oke. Saya bertanya sekarang, yang diharapkan oleh Tuhan pasti itu dilakukan. Kalau kita tidak melakukan, walaupun kita membaca dan kita mengerti, halo, apakah menurut Alkitab kita sudah mendapatkan pahala? Belum, Pak. Kita sudah baca, kita sudah mengerti, tapi tidak melakukan. Dapat pahala nggak? Tidak. Ada satu jawaban. Yang lain-lain? Tidak, Pak. Tidak. Pak. Dua. Karena di Yakobus Tidak. dikatakan kalau Ya. tahu tapi tidak melakukan itu seperti menipu diri sendiri. Ya, Rinaldi jawab. Jadi sudah 4 orang menjawab. Saya harap mewakili yang lain. Alkitab Yakobus dengan sangat jelas. Sampai kita mengerti tapi tidak melakukan, itu kita menipu diri kita sendiri. Artinya kita belum dapat pahala. Nah, saudara-saudara, perhatikan saya. Orang pikir ikut kuliah teologi atau Alkitab tujuannya untuk mengerti, pintar. Dan nanti tes dapat 100. Dan orang pikir bahwa dia dapat 100, itu berarti sudah mencapai tujuan. Dalam kekristenan itu nilainya baru 0. Jadi saya tidak kagum dengan orang yang bergelar doktor, bergelar PhD, bergelar MTH. Enggak kagum. Karena Alkitab tidak menuntut kepintaran. Alkitab menuntut ketaatan. Pelaku firman. Pelaku firman yang dituntut. Betul ya? Tapi saya sekarang bertanya, tadi sudah saya bertanyakan, mungkinkah kita melakukan tanpa mengerti? Mungkin. Tapi yang kita lakukan adalah Salah. berpotensi salah. Mungkinkah kita mengerti tanpa membaca atau mendengar? Mungkinkah kita mengerti tanpa membaca atau mendengar? Tidak. Tidak. Perhatikan ini kekristenan. Kekristenan itu sebenarnya cukup berat. Ada agama lain, saya dahulu adalah berada dalam agama itu, yang kalau saya dapat membaca kitab suci saya, baca saja itu sudah dapat pahala. Apalagi kalau saya membacanya dengan intonasi yang tepat, pahalanya lebih tinggi. Apalagi kalau saya baca dengan intonasi lebih tepat pada waktu yang tepat, itu pahalanya lebih tinggi lagi. Sayang saudara-saudara sudah menjadi orang Kristen. Saudara baca dengan intonasi yang tepat pada waktu yang tepat, belum dapat apa-apa dalam Kristenan. Saudara termasuk memilih pilihan agama yang salah. Tapi justru saya berpindah pada agama ini. Karena saya percaya bahwa kitab suci sebenarnya bukan untuk dibaca. Bahkan untuk dimengerti pun. Tapi untuk dilakukan. Amin. Betul. Betul ya? Tapi saya kembali lagi, saya ulang kembali. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita bisa melakukan dengan benar kalau kita tidak mengerti? Ini perlu jawab. Tidak. Tidak. Mungkinkah kita bisa mengerti kalau kita nggak membaca? Tidak. Tidak. Saudara-saudara, tantangannya. Saya bertanya yang terakhir barangkali untuk urutan pertanyaan tadi, tapi nanti akan ada pertanyaan lain lagi. Pertanyaan yang saya ajukan adalah, apakah saudara semua yang ikut pelajaran ini adalah orang yang suka membaca Alkitab? Ya. Suka, Pak, tiap hari. Mungkin ada dalam hati saja jawabannya. Kalau kita tidak suka membaca Alkitab, lalu kita mau menjadi orang yang berkenan pada Tuhan di sana, di bagian melakukan yang kita mengerti, terlalu jauh gitu.
Sangat jauh. Kebiasaan membaca Alkitab harus menjadi bagian dari hidup kita. Sedangkan membaca saja ada kemungkinan tidak mengerti. Maka kita harus berjuang setelah membaca, mengerti. Tapi sampai mengerti saja belum dapat apa-apa. Yang kita mengerti mesti kita lakukan. Pertanyaan sekarang. Kalau kita membaca, ini tolong terus, ini konsentrasi tinggi terus ya. Kalau kita membaca misalnya 2 pasal, mungkinkah kita bisa mengerti seluruh 2 pasal itu? Pertanyaan. Mungkinkah kita bisa mengerti 2 pasal itu seluruhnya? Mungkin tetapi tidak maksimal, Pak. Secara garis Boleh besar lebih mungkin. keras, boleh lebih keras. Valen? Mungkin tetapi tidak maksimal, Pak. Yes, mungkin. Mungkin mengerti 2 pasal itu. Saya tanya sekarang. Kita membaca 2 pasal, mungkinkah kita mengerti 3 pasal? Mungkin. Kita membaca 2 pasal, mungkinkah kita bisa mengerti 3 pasal? Tidak. Tidak. Tidak mungkin dong. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap kali kita membaca 2 pasal, selalu kita mengerti 100% dari 2 pasal itu? Tidak. Tidak. Oke, sekarang mohon dengan sangat, sekarang ada betul-betul kejujuran. Rata-rata kalau kita membaca 2 pasal, yang kita mengerti berapa persen? Pasti beda-beda ini jawabannya. Setengah lah. Setengah, oke. Ada lagi yang lain? Pertanyaan barangkali begini. Angkat tangan saja. Tergantung kitabnya, Pak. Siapa yang pada waktu membaca sering mengerti 100% dari yang dibacanya itu? Nggak ada. Sering mengerti 100% dari yang dibacanya itu. Belum ada yang Tergantung katanya. kitabnya, Pak. Kadang kitab ini sulit, kadang gampang. Jadi tergantung, Pak. Iya, makanya. Jadi kalau mau kita bilang persentase, kayaknya, sorry ya, saya bertanya, apakah saudara bisa menjawab dengan jujur? Lebih sering kita tidak mencapai pengertian 100% daripada pengertian 100%. Siapa yang setuju dengan pernyataan saya itu, tolong kasih tanda tangannya diangkat. Lebih sering kita tidak mengerti 100% Ya. pada waktu kita membaca. Ya, lebih sering tidak mengerti 100%. Ya, bahwa 80%, 70% itu soal lain, tapi lebih sering. Sekarang pertanyaan yang berikutnya. Kalau kita membacanya 100%, tadi katanya kemungkinan yang kita mengerti paling tinggi adalah 100% ya, tapi paling sering di bawahnya, betul ya? Nah, kita putuskan saja ini, paling sering kira-kira berapa persen? Saya ambil saja 80% ya. Saya ambil saja ya, misalnya, yang kita mengerti 80%. Saya bertanya, mungkinkah kita menerapkan yang kita terapkan lebih dari 80% yang kita mengerti? Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin, karena yang dimengerti hanya 80%. Jadi yang kita terapkan pasti di bawahnya yang 80%, betul kan? Iya. Oke. Kira-kira seringnya berapa persen yang dilakukan? 30, Pak, 20. Oh, Ibu, jangan kayak penginjil, Bu. Terlalu ekstrim, Bu. Kasihan 40. yang membaca-baca ini, Bu. 40. Ya, agak beriman sedikit gitulah ya. 20, Pak, 30. Wah, banyak orang jujur rupanya ya. 30. Ini 30% dari 80%, Bro, ya. Berarti lebih kecil dari 20% dari yang 100% waktu kita baca itu. Mohon maaf ya. Jadi begitu, loh. Nah, sekarang saudara bisa mengerti parahnya orang Kristen kalau dia nggak baca. Bisakah orang Kristen nggak baca Alkitab, nggak dengarkan firman, dia bisa ngerti 100% dari firman? Berapa persen kalau nggak baca atau nggak dengar firman?
yang dimengerti. Kalau nggak baca firman atau nggak dengar firman, yang dimengerti berapa persen? 0, Pak. 0. Kalau yang dimengerti 0%, yang ditaat, yang dijalankan berapa persen? Paling tinggi 0%. Minus 0. Mohon maaf, saya kira saya hanya mengajak saudara-saudara untuk benar-benar merenungkan mengenai kebenaran kita. Jadi sebenarnya saya itu sangat menghormati orang yang suka baca Alkitab. Daripada orang Kristen tapi nggak baca Alkitab. Karena potensi ini loh, potensi pengertian ini. Bahkan ketika mereka cukup banyak mengerti. Tapi kalau mau baca aja lumayan lah. Dan kalau dia adalah orang Kristen yang benar, pada waktu nggak mengerti. Seperti tadi saudara katakan, saya mau tanya Pak kepada orang yang mengerti. Saya mau tanya itu apa maksudnya? Itu bagus sekali. Karena tanpa pengertian nggak mungkin kita akan dapat melakukan. Nah, sekarang kalau begitu, tujuannya kita baca Alkitab itu, coba dengarkan saya, apakah benar kalau tujuan saya membaca Alkitab, itu tujuan jangka pendek ya, adalah untuk mencari pengertian yang jelas dari teks yang saya baca. Betul atau salah? Betul? Saya belum dapat konfirmasi. Ya, tujuan kita baca Alkitab kan untuk melakukan, betul ya? Betul ya? Setuju ya? Untuk dilakukan. Nah, supaya bisa melakukan dengan baik tadi, saudara tadi kayaknya sepakat 80% yang atau yang dilakukan tadi katakan 30% daripada yang dimengerti, ya. Maka tujuan kita membaca Alkitab, tujuan jangka pendeknya sebelum kita lakukan, kita mau mencari pengertian yang jelas dari teks yang kita baca. Setuju atau tidak tujuannya? Setuju. Setuju, Pak. Setuju. Kalau kita nggak setuju di sini, kita nggak bisa terus pelajaran ini. Bukan ini pemaksaan, tapi kesadaran. Kalau kita nggak sama tujuannya, saya kira kita nggak bisa ngomong lagi. Apakah, saya ulang lagi, apakah benar tujuan kita membaca teks Alkitab adalah mencari pengertian yang jelas dari teks yang kita baca? Iya, benar. Iya, Pak. Saya mau mendapatkan peneguhan. Ya, karena itu nanti mau kita jalankan. Jadi itulah sebenarnya tujuan dari pelajaran ini. Hermeneutik. Mencari pengertian yang jelas dari teks yang kita baca. Seperti halnya tadi, Hermes punya pergumulan untuk menyampaikan pesan dewa kepada para manusia, supaya pengertian yang jelas dari pesan dewa itu akan dapat ditangkap oleh para manusia karena mau dijalankan oleh manusia. Jadi kata pengertian yang jelas itu adalah kata kunci dari usaha kita. Nah, kadang-kadang ada orang-orang yang berpikir bahwa saudara, kalau ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, lalu dia memberi pengertian yang unik-unik, yang nggak pernah orang pada umumnya menyampaikan gitu. Saudara tertarik kan? Waduh, bagus ya. Tapi saya mau tegaskan ini. Tujuan hermeneutik bukan untuk mencari pengertian yang unik. Unik seapapun, kalau tidak jelas, buat apa? Saya dulu begitu kagum. Dan karena begitu kagum, maka akhirnya saya juga khotbahkan. Saya pernah mendapatkan hasil baca bahwa Tuhan Yesus kan pernah mengatakan begini, lebih mudah seekor unta untuk masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah pernah baca Alkitab itu atau dengar ayat Alkitab itu ya? Pernah? Pernah, Pak. Ya. Lalu kemudian saya baca dan katakan, wah, apa maksudnya ya? Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Kalau begitu berarti lah yuk,
Orang kaya nggak bisa masuk surga dong. Unta kan begitu besar, betul ya? Unta begitu besar. Lalu lubang jarum kecil sekali. Bagaimana bisa masuk? Siapa di sini yang punya kehebatan untuk bisa masukkan unta ke dalam lubang jarum? Nggak ada kan? Lalu waktu saya baca-baca, oh ini sebenarnya bukan lubang jarum itu, bukan jarum untuk jarum jahit itu. Di Israel sana itu ada pintu-pintu gerbang dan ada pintu-pintu gerbang yang dinamakan macam-macam kan, pintu gerbang domba, pintu gerbang Salomo, pintu gerbang. Nah, ada satu pintu gerbang yang namanya pintu gerbang lubang jarum katanya. Nah, pintu gerbang lubang jarum itu pendek, sependek domba. Biasanya dipakai untuk keluar masuk domba. Makanya domba kalau masuk keluar itu gampang sekali. Tapi unta susah masuk situ. Kalau unta mau masuk itu bisa katanya, bisa. Tapi unta itu harus merangkak, ya. Orang yang ngerti bahasa Jawa ndelosor gitu, harus ndelosor gitu. Baru dia bisa masuk ke situ. Waduh, karena saya mendengar, saya membaca itu sakit. Aduh, ini unik banget ini. Apa keterangan dari teks ini. Saya khotbahkan seluruh. Setelah saya khotbahkan, kemudian itu sebelum saya kuliah di Filipina, lalu kemudian saya kuliah di Filipina, diajar oleh orang yang menulis buku hermeneutik yang kita jadikan bahan ini. Namanya Profesor Gordon Fee, profesor paling terhormat di dunia ini, Perjanjian Baru. Lalu beliau mengatakan, itu sesat. Loh, kok sesat? Itu karangannya Theophilus, seorang yang bernama Theophilus. Pada tahun 1100 atau 1200 Masehi. Oh gitu. Berarti 1100. Oh berarti pas jaya-jayanya gereja Am ya, waktu itu. Protestan baru 1517. Jadi pas jaya. Nah, sesat kenapa? Karena tidak ada gerbang namanya lubang jarum di Israel. Itu ajaran untuk menegaskan apa? Bahwa keselamatan bisa diusahakan oleh manusia asalkan usaha keras, dan itu adalah teologi yang bukan teologi yang benar. Lalu dia katakan begini, nggak usah repot-repot. Tuhan Yesus ngomongnya begini, mungkinkah seorang kaya itu ibaratnya seperti unta mau masuk ke lubang jarum. Ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini, memang hal itu mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Kata-kata dalam Alkitab sesudah itu adalah begitu gitu. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ada lubang jarum dan itu mungkin, berarti ayat yang sudahnya itu tidak punya arti. Karena memang unta itu mustahil masuk ke lubang jarum. Tapi kalau Allah bisa nggak? Allah bisa melakukan. Jadi itu lubang jarum, ya lubang jarum itu gitu loh, yang tidak mungkin dimasuki unta. Karena itu keselamatan bagi orang kaya itu adalah kemustahilan, kecuali kalau Allah paham. Bahkan akhirnya kalau kita pelajari doktrin Kristen, akhirnya kita menemukan bahwa keselamatan bagi semua orang itu kemustahilan kalau dengan usahanya sendiri. Karena manusia telah jatuh dalam dosa total. Nggak mungkin kebaikan manusia cocok dengan tingkat kebaikan Allah. Saya mengatakan kebaikan manusia di hadapan Allah hanya sekualitas kain larah, kain popok saja. Kain popok kok dibanggakan, nggak bisa. Jadi harus Allah yang intervensi. Kalau Allah intervensi, maka manusia mendapatkan anugerah, bisa diselamatkan. Jadi itu loh contohnya ya. Jadi pengertian yang unik itu bukan yang kita cari, tapi pengertian yang jelas dari teks. Itu yang harus kita cari. Karena tujuan kita bukan untuk unik-unikan, tapi untuk dilakukan. Kalau saudara-saudara disuruh ya, oleh pendeta saudara untuk pergi ke pasar. Tolong saya pergi ke pasar, ini ada uang 200.000, beli buah. Langsung saudara pergi. Waktu saudara pulang, membawa 1-2 kilo rambutan. Lalu
Pak Gembala katakan, loh, kenapa beli rambutan? Loh, Pak kan suruh beli buah. Kamu ini gimana sih? Kamu ini gimana sih? Kok nggak tanya kepada saya? Nah, Pak suruh beli buah. Ini kan rambutan, betul kan, Pak? Dia mestinya bertanya, Pak, buah apa, Pak? Buah yang seperti apa, Pak? Paham ya? Kalau makin jelas, maka yang kita lakukan kemungkinan makin jauh dari kesalahan. Nah, itulah pengertian yang jelas dari teks itu begitu penting untuk kita cari pengertiannya di dalam. Jadi tujuan dari hermeneutik adalah mencari pengertian yang jelas dari teks yang kita baca. Nah, ada satu istilah lagi yang perlu saya perkenalkan dalam pelajaran hermeneutik ini yang disebut dengan hermeneutik umum dan hermeneutik khusus. Kalau hermeneutik tadi, ya, oke ya, ini perhatikan saja, lalu kemudian saya stop. Kalau dalam hermeneutik tadi adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip atau aturan-aturan dan proses-proses menafsirkan atau mengerti Alkitab, menjelaskan Alkitab, ya. Maka hermeneutik umum itu apa? Kalau hermeneutik khusus itu apa gitu? Hermeneutik umum tadi dikatakan adalah hermeneutik yang berlaku untuk seluruh bagian Alkitab. Jangan lupa, hermeneutik adalah prinsip-prinsip dan proses-proses mengerti Alkitab. Jadi kalau hermeneutik umum adalah prinsip-prinsip atau proses-proses untuk mengerti bagian manapun dari Alkitab. Berarti prinsip-prinsip itu berlaku untuk seluruh bagian Alkitab. Prinsip-prinsip atau aturan-aturan ya, atau proses-proses itu waktu kita membaca kitab Imamat, waktu kita membaca kitab Mazmur, waktu kita membaca kitab Matius, waktu kita membaca kitab Kisah Rasul, semua untuk seluruh kitab itu prinsip itu berlaku. Namanya ini hermeneutik umum. Prinsip-prinsip yang berlaku secara umum dalam Alkitab. Paham ini? Bisa dipahami nggak ya? Halo? Paham, Pak Gatot. Pak Paham? Gatot. Oke ya, jadi aturan itu untuk diberlakukan dalam seluruh Alkitab karena namanya hermeneutik umum, berlaku secara umum. Ya, itu untuk membaca kitab Wahyu, membaca kitab Mazmur semua dilakukan. Tapi kalau hermeneutik khusus itu adalah aturan-aturan, ya, prinsip-prinsip atau proses-proses yang berlaku untuk mengerti bagian-bagian tertentu saja dari Alkitab. Contohnya, dengar baik-baik. Nanti ada aturan-aturan yang hanya berlaku untuk kitab Injil gitu. Maka aturan-aturan itu nggak berlaku untuk kitab Mazmur, nggak berlaku untuk kitab Nabi-Nabi, nggak berlaku untuk kitab Taurat, nggak berlaku untuk kitab Wahyu gitu, nggak berlaku. Paham ya? Karena peraturan-peraturan itu hanya berlaku untuk kitab Injil-Injil saja. Apakah ini sudah jelas antara hermeneutik umum dan hermeneutik khusus? Hermeneutik umum adalah aturan-aturan atau proses-proses yang berlaku untuk seluruh bagian Alkitab dimanapun itu harus dilakukan. Kalau hermeneutik khusus adalah aturan-aturan atau proses yang berlaku hanya bagian-bagian tertentu saja di Alkitab. Jelas ya? Kalau jelas, saya mengajukan pertanyaan. Jadi, pada waktu kita membaca satu teks Alkitab, katakanlah, misalnya membaca kitab Roma pasal 12, ayat 1 sampai akhir. Yang kita pakai hermeneutik umum atau hermeneutik khusus? Bisa kedua-duanya, Pak. Siapa yang menjawab? Sebut nama. Valen, Pak. Valen. Valen. Bisa kedua-duanya, Pak. Bisa kedua-duanya. Dengan kata lain, ada kalanya tidak kedua-duanya. Oke. Ya, bisa juga. Coba pikir baik-baik. Oh.
seharusnya yang umum itu harus mencakup semua, Pak, baru ditambah dengan khusus. Ya, ya, ya. Bukan bisa kedua-duanya, jawabannya adalah harus kedua-duanya. Ya, harus kedua-duanya. Ya, makasih Pak, makasih ya. Ya. Karena begini ilustrasinya sekarang. Saya bertanya kepada saudara-saudara, UUD 45 itu adalah hukum yang bersifat umum di Indonesia. Betul? Kalau saudara, ini ada yang tinggal di Minahasa. Ya, UUD 45 berlaku buat orang Minahasa nggak? Di Berlaku, Minahasa Pak. nggak? Oke. Berlaku. Ada yang tinggal di Jakarta. UUD 45 berlaku untuk saudara-saudara yang tinggal di Jakarta nggak? Berlaku. Berlaku. Oke. Nah, kalau yang khusus itu Perda Jakarta. Perda Jakarta berlaku untuk Jakarta kan? Ya. Tapi berlaku untuk Sulawesi Utara nggak? Tidak, Tidak. 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 Artinya, kalau kita warga Jakarta, yang kita pakai, yang kita berlakukan adalah UUD 45 dan Perda Jakarta. Itu kan hermeneutik umum dan hermeneutik khusus. Tapi kalau kita jadi warga Sulawesi Utara, yang kita berlakukan adalah UUD 45 dan Perda Sulawesi Utara. Perda Sulawesi Utara tidak berlaku di Jakarta. Aturan kitab Injil tidak berlaku untuk kitab Mazmur. Ada yang khusus itu. Tapi aturan kitab Mazmur tidak berlaku juga kitab Injil yang khusus. Tapi yang umum, peraturan yang umum berlaku pada semua. Dengan kata lain berarti bukan bisa, tapi harus kedua-duanya, tapi untuk yang khususnya harus yang memang cocok atau berlaku untuk bagian itu. Paham ya? Jadi dengan kata lain, pada waktu kita membaca Alkitab itu ada penuntun-penuntunnya. Dari hermeneutik umum, itu berarti harus kita lakukan. Kapan saja kita baca Alkitab itu, kita harus lakukan seperti itu. Tapi ditambahi dengan hermeneutik khusus yang khusus untuk kitab Injil. Kalau waktu kita membaca kitab Injil. Tadi kita membaca surat kiriman dari Roma tadi, membaca itu berarti hermeneutik umum kita berlakukan, kita pakai, lalu aturan yang berlaku untuk surat kiriman kita pakai. Paham ya? Nah, begitupun kalau kita Mazmur, nanti kita akan lihat prinsip-prinsip yang umum seluruh Alkitab kita pakai, plus yang khusus untuk kitab Mazmur kita. Nah, orang kadang-kadang keliru memahami hermeneutik dengan mengatakan, aku mau belajar hermeneutik, aku mau belajar tafsir Alkitab, supaya aku pandai khotbah. Khotbah itu adalah soal lain. Khotbah itu adalah soal membungkus maksud dari teks untuk kita sampaikan kepada orang zaman sekarang. Itu bukan hermeneutik sama sekali. Hermeneutik tujuannya bukan untuk khotbah, bukan untuk ngajar, untuk kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Supaya jangan sampai kita ternyata melakukan tindakan yang ternyata tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh teks Alkitab itu. Dengar dari saya dari awal tadi, yang kita cari adalah yang dimaksudkan, bukan yang dikatakan. Dan di situ pada umumnya, pada bagian-bagian tertentu dari Alkitab, kita nanti akan ada pergumulan. Harus mendengarkan saya, karena yang kita cari adalah yang dimaksudkan, bukan yang dikatakan. Contoh sekarang, contoh. Andai kata kita belajar ini dalam ruang belajar di kelas, gitu, saudara. Tolong membayangkan kita belajar di ruang kelas. Gitu. Oke, lalu kita kemudian lagi belajar, tengah-tengah belajar, waduh, saya teringat buku saya ketinggalan di kelas lain. Lalu saya ngomong sama Kelo. Kelo, bisa minta tolong supaya ambilkan buku saya di kelas lain itu. Saya sedang perlukan di kelas ini. Perhatikan saya, pertanyaan saya sekarang. Yang saya katakan tadi adalah yang saya maksudkan atau bukan? Ya, yang Ya, Pak Gatot maksudkan. ya, yang saya katakan sama dengan yang saya maksudkan. Paham maksud saya? Karena kalau Kelo akhirnya tidak pergi ke kelas lain, dengan kata lain, permintaan saya
sebenarnya tidak didengarkan atau tidak ditaati oleh Kelo. Betul kan? Betul. Yang kedua sekarang, contoh. Saya lagi ngajar, tahu-tahu si Valen ini di dalam kelas tuh ngobrol, ngajak ngobrol aja teman sebelahnya. Terus ngajak ngobrol. Lalu saya peringatkan, Valen, perhatikan pelajaran hari ini. Bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan kamu. Coba saya minta saudara menganalisa kata-kata saya ini benar apa enggak. Betul ya? Saya minta Valen memperhatikan saya bukan untuk kepentingan saya, karena saya sudah ngerti dengan semua bahan pelajaran saya. Tapi Valen kan belum ngerti. Ya kan? Valen butuh pelajaran itu, saya nggak butuh gitu. Bukan untuk kepentingan saya. Saya minta orang mendengarkan itu bukan untuk kepentingan saya. Saya sudah ngerti, jadi nggak ada kepentingannya saya. Tapi yang butuh itu adalah orang yang saya minta mendengarkan. Betul ya? Tapi ketika saya minta, lalu Valen masih lagi ngajak ngobrol teman sebelahnya. Terus tiap kali. Lalu kemudian akhirnya saya jengkel juga. Karena apa? Karena dia mengorbankan teman sebelahnya. Ketika dia mengajak bicara kepada teman sebelahnya, saya tidak tega dengan teman sebelahnya ini. Karena gara-gara dia mendengarkan kata-kata Valen, maka dia tidak bisa mendengarkan kata-kata saya. Betul kan? Ada orang yang katanya pintar, bisa mendengarkan dua suara. Bohong itu. Saya nggak percaya. Orang itu hanya ada satu yang didengar. Kalau dia dengarkan ini, pasti dia nggak dengarkan itu. Boleh kita coba. Saya ngomong, Valen ngomong itu. Nanti saudara pasti yang akan saudara dengar satu aja. Nggak bisa dua-duanya saudara dengar. Jadi bohong itu. Kalau orang mengatakan saya dengar dua-duanya nggak apa-apa. Bohong. Nah, karena Valen mengganggu temannya ini sehingga temannya dirugikan, saya kasihan pada temannya itu. Maka saya katakan begini kepada Valen, kalau kamu tidak mau dengarkan pelajaran sekarang, kamu merugikan temanmu itu, kamu ajak ngomong. Silahkan keluar dari ruangan ini. Oke. Yang saya katakan apa, saudara? Silahkan keluar dari ruangan ini. Saya tanya, yang saya maksudkan, apakah itu? Lalu kalian keluar dari ruangan ini. Tidak. Yang dimaksudkan adalah kalau tidak mendengarkan. Oke ya. Kita sudah biasa. Kita tangkap apa yang dimaksudkan. Kalau saudara jadi Valen, apa yang saudara lakukan? Keluar atau tetap duduk dalam kelas? Keluar dari kelas atau tetap duduk dalam kelas? Tetap duduk, tapi Tetap duduk, tidak berbicara lagi. Loh, kan perintah saya adalah keluar dari ruangan ini. Ya, keluar karena kalau tidak mendengarkan. Ya, tapi Valen dianggap mentaati perintah saya kalau dia keluar atau kalau dia nggak keluar. Padahal perintah saya adalah keluarlah dari ruangan ini, betul kan? Betul tadi. Perintah saya adalah berbunyi keluarlah dari ruangan ini, betul atau salah? Iya, tapi Betul. kata keluar tadi kan ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Kenapa keluar? Karena ada penyebabnya. Ya, berarti yang saya katakan berlawanan dengan yang saya maksudkan, betul kan? Ngerti ya? Nah, ini kadang-kadang menjadi kekeliruan dari orang Kristen yang baca teks Alkitab. Ada bagian tertentu yang tidak dimaksudkan begitu, tapi dikatakan begitu, lalu diajarkan. Kita diminta melakukan ini, padahal enggak. Jadi yang penting bukan yang dikatakan, tapi kita harus tangkap apa yang dimaksudkan. Dari contoh yang saya berikan, saya bertanya, apakah yang dikatakan Alkitab itu selalu bertentangan dengan yang dimaksudkan? Coba dijawab. Apakah yang dikatakan oleh Alkitab selalu berlawanan dengan yang dimaksudkan? Tidak selalu. Tidak selalu. Apakah kadang-kadang apa yang dikatakan oleh Alkitab itu tidak yang dimaksudkan?
Betul. Iya. Bagaimana membedakannya? Ini harus dilakukan dan ini tidak harus dilakukan. Itulah gunanya kita mempelajari prinsip-prinsip itu, supaya kita mendapatkan apa yang dimaksudkan. Kadang-kadang secara perasaan saja itu sudah lebih jelas. Saya bertanya sekarang, apa ada ayat Alkitab mengatakan, apabila matamu menyesatkan kamu, apa kata Alkitab? Cungkil ya. Cungkillah matamu. Cungkil. Saya bertanya, mata saudara pernah menyesatkan saudara enggak? Pernah. Pernah. Jangan keras-keras, Bu. Sering. Pernah dan sering. Ada pengakuan dosa ini Pak Nenang, yang sering-sering ya. Nanti besok altar call ya. Tapi menariknya, siang ini sampai siang ini nggak ada yang cungkil mata. Nggak ada yang cungkil mata. Paham ya? Loh, kok bisa? Kan ada kasih karunia, Pak. Ada pengampunan. Tidak, bukan. Karena teks itu tidak dimaksudkan seperti apa yang dikatakan dan kita tangkap. Mengerti ya? Nah, tapi nanti artinya kita nanti mesti ada kepastian bahwa teks ini yang dikatakan begini, yang dimaksudkan apa? Literal atau justru sebaliknya? Atau, ngerti ya saudara? Disitulah sebenarnya peran dari ilmu yang kita pelajari ini, karena ada prinsip-prinsipnya. Dengan mengikuti prinsip-prinsip itu, pada akhirnya kita diharapkan bisa menemukan apa yang dimaksudkan. Jadi pelajaran ini bukan untuk dipakai untuk ngerjain kita, tapi untuk menolong kita. Supaya kita pasti waktu mau mencari pengertian yang jelas itu, pada akhirnya kita menemukan pengertian yang jelas itu, supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari tadi sampai sekarang saya masih belum melihat ada orang yang mau bertanya, ya. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa, kita akan langsung lagi kepada yang berikutnya. Tadi pertanyaan apa sudah jelas ya? Apa itu hermeneutik? Hermeneutik adalah ilmu yang mempelajari tentang, ini harus bisa diucapkan dengan leluasa oleh saudara. Kalau ini nggak saja nggak bisa, kan repot ini. Apa itu gitu? Anak kecil bilang, apa itu saya? Ilmu yang mempelajari, jadi hermeneutik adalah ilmu lah gitu. Dan mungkin seni lah ya, ilmu dan tapi ilmunya dulu, ilmu dan seni ya. Yang mempelajari apa? Pelajari Teks Alkitab. Prinsip-prinsip, peraturan-peraturan atau hukum-hukum, penafsiran Alkitab. Tapi bukan hanya prinsip saja, tapi prosesnya. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga apa, langkah keempat apa, langkah kelima. Ngerti ya? Oh yuk kita ulang sama-sama. Hermeneutik adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip ya, dan proses-proses atau metode penafsiran Alkitab. Coba saudara bolehlah saya kalau memohon itu mau diikuti, bukalah suara saudara, ucapkan. Saya hanya mau katakan begini, kalau orang mengucapkan itu sebenarnya terjadi proses internalisasi. Di otak kita akhirnya tersimpan ilmu itu. Kalau saudara-saudara kita tidak pernah mengucapkannya, biasanya itu tidak masuk ke dalam otak kita terlalu kuat. Ayo, mari dibuka suaranya semua. Ya, mari kita katakan sama-sama. Hermeneutik adalah Ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip Dan proses Alkitab atau metode penafsiran Alkitab. Oke. Prosesnya bisa diganti kata metode sekarang. 1, 2, 3.
Hermeneutik adalah Hermeneutika ilmu adalah ilmu yang mempelajari yang mempelajari prinsip-prinsip prinsip-prinsip dan dan metode. metode penafsiran penafsiran Alkitab. Nah, Alkitab. itu kalau saudara membaca bukunya satu orang yang cukup baku menulis buku hermeneutik namanya Hasan Susanto, Dr. Hasan Susanto, itu di hermeneutik _2 prinsip-prinsip dan metode penafsiran Alkitab. Sudah ada dalam judul bukunya dia. Jadi itulah hermeneutik itu. Ya. Ada hermeneutik umum, ada hermeneutik khusus. Hermeneutik umum adalah aturan yang berlaku bagi Wah, kita. seluruh bagian Kitab. Alkitab. Nah, kalau hermeneutik khusus adalah Berlaku. prinsip-prinsip aturan yang berlaku untuk bagian tertentu dari Alkitab. bagian tertentu saja Alkitab. Contohnya ada hermeneutik untuk Mazmur. Mazmur, Lukas, Injil. Untuk Injil. Hanya untuk Mazmur saja. Oh, Wahyu. Injil. Nah, Untuk Wahyu yang aja. kita pakai adalah hermeneutik umum plus Dan khusus. hermeneutik khusus yang pas untuk pada bagiannya itu. Ya. Hermeneutik khusus yang pas bagiannya. Tapi tadi Sulawesi Utara adalah UUD 45 plus Perda Sulawesi Utara. Ya. Jakarta UUD 45 plus Perda Jakarta. Paham ya? Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu hermeneutik, tujuan kita melakukan hermeneutik supaya apa? Tujuannya? Mengerti dan melakukan. Kan? Sebelum, Pak, kalau melakukan itu nanti tidak diurus oleh kelas ini. Melakukan nanti diurus oleh Tuhan. Mengerti. Tapi tujuan dari kelas ini adalah yang Mengerti bisa maksud diukur yang sebenarnya. untuk Membaca, mengerti, dan Mengerti melakukan. maksud yang sebenarnya dari teks yang dibaca. Nah, mungkin kata ini coba diulang-ulang supaya mendapatkan pengertian yang jelas dari teks itu. Itu tujuan dari hermeneutik. Pengertian yang jelas itu kita dapatkan. Sebelum kita dapatkan pengertian yang jelas, berarti kita masih belum selesai prosesnya. Mungkin juga proses kita ada yang keliru. Ya. Untuk menemukan atau mendapatkan apa Saudara? Pengertian yang jelas. Tolong itu bahas. Ini kata itu sudah menjadi baku, apa menjadi kata kunci. Nggak usah dicari-cari macam-macam. Yang kita cari apa dalam hermeneutik? Pengertian mendapatkan pengertian yang jelas dari teks itu. Ya. Soal melakukan nanti diurus di luar, tapi di dalam kelas ini yang diurus adalah pengertian yang jelas. Sehingga kalau saya nggak bisa ngurus kan, sudah melakukan atau tidak, itu urusan saudara dengan Tuhan. Tapi yang saya masih bisa urus adalah apakah pengertianmu jelas atau enggak. Kalau nggak jelas, saya kenapa kok begini? Aku nggak ngerti, nggak jelas. Tolong jelaskan. Nah, ngerti ya? Saya masih bisa meminta untuk mendapatkan pengertian yang jelas dari teks. Nah, sekarang kita maju ke langkah yang kedua. Mengapa atau why? Kenapa? Kenapa kita mempelajari hermeneutik? Oke, saya share screen saya. Kenapa kita mempelajari hermeneutik? Karena pengertian yang jelas dari suatu teks itu ternyata tidak dapat hanya dengan membaca saja. Betul ya? Ada bagian-bagian tertentu dalam Alkitab yang waktu kita baca langsung jelas. Setuju kan? Contohnya, jangan membunuh. Masa nggak jelas? Jelas kan? Jangan berdusta. Jelas kan? Ya. Nah, tapi ternyata ada bagian-bagian tertentu dalam teks Alkitab, waktu kita baca, ternyata tidak secara otomatis jelas. Betul ya kata-kata ini ya? Pengertian yang jelas dari teks itu tidak dapat hanya dengan baca saja kadang-kadang. Betul kan? Kita baca, ternyata nggak jelas. Kenapa? Sebenarnya ada dua alasan mengapa teks yang kita baca kadang-kadang tidak bisa kita mengerti dengan jelas. Alasan yang pertama adalah karena sifat pembacanya. Jadi mengapa hermeneutik perlu? Karena sifat dari pembaca, yaitu kita. Apa sih? Pembaca itu pada waktu dia membaca itu secara otomatis
otomatis dia mesti menafsir apa yang dibacanya. Sehingga siapa dia dan keyakinannya terhadap Alkitab itu apa, itu menjadi penting bagi kita. Jadi alasan mengapa kita belajar hermeneutik adalah yang pertama karena sifat membaca. Waktu membaca ternyata kita ini tidak bisa melepaskan diri dari tindakan menafsir. Enggak Pak, saya baca Alkitab, saya nggak tafsir Pak, saya baca begitu saja. Saya buktikan sekarang. Saya buktikan sekarang. Nah, minta saudara jangan menjadi orang yang terlalu berpikir mendalam sekali. Ini permintaan saya. Pikir langsung saja keluar dari otak yang wajar, yang jujur gitu, wajar dan jujur. Saya akan mengucapkan sebuah kalimat, lalu saya akan bertanya kepada setiap orang. Ya, tolong setiap orang mendengarkan betul-betul kalimat saya. Saya membaca suatu teks. Bunyinya adalah begini. Ada sebuah sungai yang besar. Kata-kata saya jelas didengar atau enggak? Jelas. Jelas ya. Saya membaca suatu teks berbunyi ada sebuah sungai yang besar. Sudah ya? Ya. Sudah, oke, sudah. Kalau sudah, sekarang tolong jawab saya ya. Saya sebut nama, langsung jawab, jangan ngomong banyak-banyak ya. Dalam otak saudara, waktu mendengar saya mengucapkan kata-kata itu, sungai itu lebarnya berapa meter? Hanya menjawab berapa meter dari otak saudara. Jangan jadi orang pintar, justru dari otak biasa aja. Kesan pertama, jangan mencoba-coba. Pasti jawaban yang benar ini. Jangan. Oke, nomor 1, Valen. Lebarnya sekitar 10 meter. 10 meter. Lamtiar. 700 meter. Dengar dulu Pak. Lamtiar. Saya Pak. Kalau menurut saya, kalau Bapak yang besar itu jangan ngomong banyak-banyak. Sekian meter cuma begitu aja. Berapa? 5 meter Pak. 5 meter. Tahu 5 meter ya? Oke. Tadi ada berapa? Ada yang sudah ngomong, tapi 100 meter siapa itu? Saya ngomong 700 meter. Saya dengar, tapi tolong angkat tangan supaya saya tahu yang ngomong. 100 meter. Loh. Siapa tadi ngomong? Okay. Kelo Pak, Kelo okay. yang ngomong. Ya. 700 meter Pak, saya ngomong 700 meter. Dengar. Tenang. Jangan banyak ngomong. Cuma ngomong berapa meter ya. Dipian. 25 meter, Pak. Hah? 25. 25 meter. Beni. 100. 100. Pak Yustandi. 20. 20. Saya lupa Bapak disingkat DM tadi. 200 Pak. 200. Lili. 500. 500. Renaldi. 15 Pak. 15. Helmon. 150 meter Pak. 150 Pak Marsudi. Nggak ada. Nur Hayati. Nggak ada. 25 Beni. Pak. Berapa? 25. 25 ya. Beni. 30. 30. Meti. 200. 200. Ivan. 20 Pak. 20 ya. Oke. Saudara-saudara yang kalau tahu ukuran 5 meter itu berapa besar itu, saya agak khawatir tadi bahwa itu adalah saudara betul-betul sedang menggambarkan. Ya. Karena ada saudara yang menjawab 100, 150. Nah, saya bertanya sekarang. Pertanyaannya mudah sekali. Siapa yang benar di antara saudara? Tidak ada. Semua benar. Nggak ada. Kenapa saudara menjawab beda-beda? Karena masing-masing punya latar belakang. Kalau seandainya saudara-saudara jujur, biasanya saudara yang berasal dari Kalimantan itu, kalau ngomong berapa, maka mereka akan bilang ratusan meter. Karena ada Mahakam di sana, itu pengalaman hidupnya. Saudara-saudara yang berasal dari NTT,
biasanya jawabnya agak pendek-pendek gitu. Karena di NTT tidak ada sungai besar yang terlalu besar. Jadi latar belakang kita ternyata mempengaruhi waktu kita membaca. Itu loh maksudnya. Jadi jangan ngomong kita itu objektif. Enggak. Waktu kita membaca sesuatu itu, kata besar aja ada 5, 10, 100, 150, 200 loh. Ngerti sudah? Kata besar itu aja sudah beda-beda. Saya bertanya tadi, siapa yang benar? Enggak ada yang benar. Karena sifat pembaca. Nah, itu sebabnya. Kan logis kan? Masuk akal kan? Kalau kita harus dituntun oleh satu hukum, satu aturan. Supaya jangan latar belakang kita itu menjadi liar waktu membaca kita teks Alkitab. Lalu yang kita pikir benar adalah ini. Orang lain pikir benar adalah itu. Kata besar saja sudah beda-beda. Nah itu. Nah, jadi apakah saudara-saudara boleh dibilang takluk dengan alasan yang disampaikan oleh Gordon V ini? Bahwa kita memerlukan belajar hermeneutik. Betul? Betul. Karena sifat Betul. kita sebagai pembaca, pada waktu kita membaca, ternyata kita ini tidak pasti membawa latar belakang pola pemikiran kita. Supaya akhirnya kita dipagari dengan pagar yang sehat dan sama. Yang objektif bagi semua orang benar. Ngerti ya? Nah, jadi ternyata kita memaklumi. Makanya tadi saya katakan, makanya pembaca itu, saudara pikir kira-kira kalau seorang pembaca Alkitab, dia sudah bertobat dan dia belum bertobat, kira-kira bunyi ayat yang sama, maksudnya bisa beda atau enggak? Bisa beda, Pak. Bisa, ngerti ya saudara? Jadi syarat sebagai pembaca adalah dia adalah orang yang sudah bertobat, dia mengerti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang kekal, gitu ya. Itu penting juga. Kalau kita punya sifat-sifat yang sama, cara membaca kita nanti juga mungkin sama gitu. Keyakinan kita terhadap Alkitab itu seperti apa, itu penting. Bahkan dalam bukunya Hasan Sutanto misalnya, diberitahukan kesalahan-kesalahan yang selalu muncul pada waktu orang menafsirkan Alkitab. Itu semua disebabkan karena sifat pembaca ini. Pada waktu membaca ternyata dia tidak adil, tidak objektif. Dia subjektif. Jadi kita harus bersama-sama datang kepada objektivitas. Sehingga akhirnya kalimat yang sama punya pengertian yang sama bagi semua. Setuju? Ya, jadi kita perlu belajar hermeneutik karena saya, Pak, sifat saya sebagai pembaca ini, ternyata waktu saya membaca penafsir. Ada orang, aku nggak mau jadi penafsir Alkitab. Aku pokoknya baca aja lalu lakukan. Saudara, pada waktu kita baca, kita sudah menafsir. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari tindakan menafsir. Jadi karena itu yang benar orang tidak mengatakan saya tidak mau jadi penafsir, saya mau jadi pembaca. Itu kekeliruan karena pada waktu sudah membaca, waktu saya membaca pasti ada tindakan menafsir dari latar belakang kita. Jadi kalau begitu usaha kita yang paling baik adalah saya tidak mau menjadi pembaca yang buruk. Saya tidak mau jadi penafsir yang buruk. Saya mau menjadi pembaca atau penafsir yang baik. Dan karena itu saya mau belajar supaya teks Alkitab saya mengerti dengan jelas dan objektif. Nah, yang kedua, saudara, di samping sifat dari pembacanya, Ibu, ya. ternyata ada juga dari sifat firman Tuhannya. Apa artinya? Firman Tuhan punya sifat dua, yaitu firman Tuhan itu kebenarannya kekal. Tetapi setiap buku itu, setiap kitab itu munculnya adalah pada suatu masa atau pada waktu tertentu. Ya, jadi saya membaca Alkitab, kan gini kan? Ini saya membaca Alkitab, saya baca Alkitab. Jadi ada dua pihak yang sebenarnya berhubungan, saya dan Alkitab. Jadi kenapa kok kita perlu belajar hermeneutik? Karena saya sebagai pembaca ternyata cenderung untuk menafsir. Untuk saya baca. Betul ya? Yang kedua, Alkitab yang saya baca
punya sifat yang unik. Ini beda dengan buku biologi, ini beda dengan buku matematika, ini beda dengan buku astronomi. Ini punya sifat ganda. Bukunya masing-masing itu, Matius misalnya, Mazmur misalnya, Mika itu muncul pada zaman tertentu yang berbeda-beda. Tetapi kebenarannya bersifat kekal. Ini bedanya. Kalau buku-buku yang kita baca itu kebenarannya bisa jadi nggak bersifat kekal. Makanya kurikulum kurikulum sekolah umum tuh suka bukunya ganti-ganti karena ada kemajuan penemuan. Tapi kalau Alkitab ini sifatnya unik. Bukunya ditulis pada zaman tertentu, tapi ngerti ya saudara? Kebenarannya bersifat kekal. Nah, kalau buku itu ditulis pada zaman kuno dulu, lalu kepada kita sekarang membaca, mau menerapkan pada zaman sekarang, ada kesenjangan. Contoh saja, tidak terlalu jauh-jauh sekarang. Bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia itu sebenarnya serumpun kan? Tapi bahasa Malaysia itu cenderung stagnan, tidak berganti-ganti. Apa namanya? Boleh bilang kalau orang Indonesia mau sombong sedikit, bahasa Indonesia mengalami dinamika kemajuan. Kalau bahasa Malaysia lebih baku kepada bahasa Melayu kuno dulu. Dalam bahasa Melayu yang kuno dulu, ya, orang kalau yang jalan putar-putar itu namanya pusing-pusing, gitu kan? Nah, sampai saudara-saudara kita di Malaysia, di Singapura masih mengatakan mau pusing-pusing sama saya, gitu. Oh, buat apa mau pusing-pusing ya? Tapi maksudnya itu dia putar-putar, gitu loh, pusing-pusing sama saya, gitu. Nah, di Indonesia dulunya kita pakai istilah itu, tapi kemudian kita sudah ganti, lalu kemudian ganti. Orang mengatakan kemajuan, belum tentulah kadang-kadang. Bahasa Indonesia juga banyak sekarang dipengaruhi oleh bahasa Inggris sekarang ya. Contohnya apa? Zaman dulu kita masih pakai kata melancong. Sekarang nggak ada pakai orang kata melancong. Di Malaysia orang masih pakai kata melancong. Kalau sekarang pakai kata apa? Rekreasi. Tamasya rekreasi. Setelah melancong, tamasya lalu ganti rekreasi. Rekreasi dari bahasa Inggris, recreation. Ya. Banyak bahasa Indonesia kita benar. Komunikasi. Dulu kita ngomong percakapan. Lalu sekarang kita ganti komunikasi. Itu kan terjemahan dari bahasa Inggris saja. Communication. Gitu. Ya. Banyak buku bahasa dari yang dalam bahasa banyak kata dalam bahasa Indonesia sekarang kita translate dari bahasa Inggris, semua sisi-sisi, asosiasi gitu, contohnya. Apalagi lokasi, dari kata location gitu ya. Semua yang sisi-sisi itu banyak dalam bahasa Inggris itu ya. Asosiasi, apresiasi, dari appreciation. Dulu kan kita punya kata penghargaan, tapi kan pakai apresiasi. Satu yang nggak berubah, nasi. Mestinya kalau kita konsisten lokasi, location, transportasi, communication, komunikasi, mestinya nation itu nasi. Tapi nation tetap bangsa. Nasi rais gitu. Jadi kita nggak konsisten. Nah, maksud saya, saudara-saudara, ternyata mohon maaf, bahasa itu dalam beberapa puluh atau ratus tahun aja ternyata mengalami perubahan. Sehingga kalau bagian dari buku ini ada yang ditulis 2000 tahun yang lalu, sudah bisa membayangkan betapa bahasanya ada kesenjangan yang luar biasa dengan kita. Jadi karena ada kesenjangan itulah, karena masing-masing buku itu ditulis pada zaman tertentu oleh orang tertentu di masyarakat tertentu yang bahasanya sudah menjadi beda-beda dengan kita pada zaman sekarang, bukan karena bahasa lain, bahasa sendiri pun sudah berbeda. Maka akhirnya kita perlu menyelidiki pada waktu itu maksudnya apa. Kenapa kok penting pada waktu itu? Perhatikan ini. Maksud pada waktu itu, pada waktu pertama kali teks itu ditulis. Kenapa penting? Karena kita percaya bahwa yang pertama kali ditulis oleh penulis Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Percaya nggak? Betul ya? Kita percaya bahwa yang
ditulis pertama kali oleh penulis Alkitab itu diilhamkan. Kalau itu diilhamkan Roh Kudus, saya bertanya, jadi yang itu ada salahnya nggak? Enggak. Nggak ada salahnya. Jadi karena itu maksud yang mula-mula itu penting. Karena maksud itu pasti itu maksud yang telah disampaikan oleh Roh Kudus melalui penulis mula-mula yang dipahami oleh penerima mula-mula sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Guru. Itu makanya jadi dasar pijak yang pertama bagi kita untuk mengetahui apa. Tapi bisakah maksud yang mula-mula kita terapkan mentah-mentah zaman sekarang? Belum tentu. Nah, itu sebabnya nanti ada caranya bagaimana yang akan kita mulai lakukan dalam pertemuan kita yang kedua. Oke. Jadi hari ini kita sudah selesai apa dan mengapa. Nanti dalam pertemuan yang kedua dan seterusnya kita akan berbicara mengenai bagaimana. Nah, bagaimananya itu bisa jadi kita habiskan waktu 2 tahun atau 3 tahun lah sama-sama. Panjang. Oke. Sekarang dari percakapan kita, kalau ada yang mau bertanya atau sebenarnya saya tidak terlalu menyukai begini nih. Yang saya sukai pada waktu sedang saya ngomong, kalau ada yang nggak jelas boleh langsung tanya. Tapi kalau seandainya dari tadi disimpan sampai sekarang, lalu ada yang ingin bertanya, saya siap untuk mengajak kita untuk mendiskusikannya supaya kita bisa sama-sama. Silakan. Pak dosen, saya tanya aja ini Pak. Kalau mau tanya sebut saja dulu nama supaya saya bisa langsung lihat. Ya, saya Kelo. Ya Kelo, silakan. Ya, yang ingin saya tanya itu kenapa kalau kita lihat tadi yang pembahasan Bapak Hermes. Hermes ini diambil istilah sebagai istilah untuk menafsir. Nah, kita lihat sendiri dalam Kisah Para Rasul 14 tadi itu Paulus sendiri dijuluki Hermes, seorang yang bicarakan. Nah, kenapa di pelajaran Hermes ini diambil dari istilah Hermes, hermeneutik? Bukankah itu sebuah sebutan untuk dewa? Kenapa dijadikan istilah itu, istilah buat pelajaran umat Kristen? Yang pertama itu, yang kedua, tadi yang dibahas itu mengenai tafsiran yang umum dan juga yang khusus. Nah, tadi sempat hermeneutik umum dan hermeneutik khusus. Ya, dari Manado tadi ya. Nah, ada tadi seperti Pak dosen juga memberikan contoh. Nah, apakah dalam tafsiran di Injil, nah kadang-kadang kita melihat bahwa seperti Yesus dalam Matius 4, dia mengutip ada tertulis. Berarti itu kan sudah masuk dalam pengertian tafsiran umum dan khusus. Bisa digabung itu Pak. Soalnya tadi seperti iblis, pencobaan di padang gurun, itu Yesus arahkan ke kitab Keluaran. Ada tertulis. Nah, sementara kalau kita lihat latarnya, itu Yesus selesai dibaptis, terus dibawa di padang gurun. Nah, itu kan kronologinya seperti itu. Karena kalau kita memakai tafsiran khusus, maka kita harus gali dari khusus. Tidak bisa campur dengan yang umum. Tapi di sini kita lihat ada 2 cerita yang Yesus alami dan Yesus kutip. Itu. Nah, mungkin saya tanyakan itu, apakah bisa digabung seperti itu, Pak? Dan juga tadi tentang Hermes itu. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Kelo ya. Bagus-bagus pertanyaan. Yang pertama tadi kata Hermes dari hermeneutik itu dewa Yunani gitu kan. Dengan kata lain, kalau saya tangkap pertanyaannya, kenapa kita pakai istilah dewa Yunani gitu kan untuk kita? Oke. Kenapa pelajaran ini berjudul Yunani gitu loh? Ya. Karena itu adalah ilmu yang muncul, ya boleh dibilang ilmu yang muncul dari latar belakang bahasa Yunani. Jadi kan otomatis kata itu muncul. Jadi hermeneuo itu ada dalam kata Yunani sana gitu loh. Ngerti ya? Jadi itu munculnya dari sana otomatis. Nah, kenapa itu begitu? Diperjelas oleh kepercayaan kepada dewa Hermes. Apakah berarti kita menyembah dewa Hermes? Tidak dong. Sama sekali tidak. Sekarang saya tanya. Di Yohanes pasal 1 itu, Yohanes, ini cuma ilmu loh tadi ya. Tidak masuk Alkitab. Tapi Yohanes pasal 1 itu, Yohanes malah pakai pada mulanya adalah Logos. Lah Logos itu dewanya orang Yunani loh.
Logos itu dewanya Indonesia. Kalau itu malah jadi teks Alkitab itu. Tapi logos yang ditulis oleh Yohanes itu tidak sama dengan logos yang dipercayai oleh orang Yunani. Itu adalah cara penulis Alkitab untuk yang apa yang kita sebut dengan kontekstualisasi. Mengkontekskan penginjilannya supaya orang Yunani menangkap maksudnya. Ngerti ya? Jadi itu adalah cara yang disahkan oleh Alkitab untuk kita dapat menjelaskan satu konsep kepada orang tujuan kita, maka kita bisa pakai cara berpikirnya dia supaya dia mengerti maksud kita. Ngerti? Tapi tidak boleh kita kompromi dengan pengertiannya dia. Gitu. Nah ini kalau yang hermeneutik itu tidak ada dalam Alkitab, gitu maksudnya. Ngerti kan? Hermeneutik tidak ada dalam hermeneutik. Jadi itu malah jauh lagi daripada Yohanes 1 ayat 1. Jadi yang Yohanes 1 ayat 1 aja boleh kok dipakai oleh Yohanes. Roh Kudus itu begitu luar biasa. Jadi mengkomunikasikan kebenaran pakai bahasanya orang itu supaya ngerti. Ya, sama dengan misionaris dulu yang datang dari Belanda, dari Jerman ke Indonesia. Kalau mereka pakai bahasa Jerman, bahasa Belanda nggak ngerti. Gitu. Mereka akhirnya belajar bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada bahasa-bahasa yang merupakan bahasa yang dipakai untuk penyembahan berhala. Lalu mereka pakai. Boleh nggak? Boleh. Untuk menyeberangkan Injilnya. Hanya pakai bahasanya saja, bukan menyembah berhalanya. Paham ya? Halo ya? Oke, nomor 2 pertanyaannya. Pertanyaan itu bagus. Karena kalau ada Injil kan mestinya yang kita pakai adalah hermeneutik umum dan hermeneutik khusus untuk Injil. Tapi Injil ini ternyata ngutip dari Taurat. Kan Tauratnya ada hermeneutik khusus, Pak, gitu. Itu bagus, pertanyaan yang bagus. Berarti yang kita pakai yang Injil atau yang Taurat gitu kan gitu. Nah, pada waktu kita membahas mengenai kutipannya, ya itu memang pekerjaan yang tambahannya. Kutipannya kita harus pahami seperti Taurat gitu. Tapi waktu dikutip oleh Tuhan Yesus Kristus di sini, maka kita harus terapkan ini dengan konteks pada zaman itu. Jadi dua pekerjaannya memang double. Kalau sampai kita ketemu dengan ayat yang seperti itu, supaya kita tahu waktu dikutipnya dulu seperti apa. Contoh yang dipakai tadi gini. Tuhan Yesus pernah dicobai oleh setan. Di yang kedua itu tergantung versinya ya. Di Matius atau Lukas berbeda. Tuhan Yesus pernah dicobai. Tuhan Yesus disuruh pergi ke bumbungan bait Allah ya. Lalu kemudian disuruh menjatuhkan diri ke bawah. Lalu iblis mengutip ayat firman Tuhan. Ya, jatuhkan dirimu, bukankah ada tertulis gitu kan iblis? Maka malaikat akan datang dan menumpangkan tangannya di bawah telapak kakimu sehingga kakimu tidak terantuk pada batu gitu. Itu dikutip dari ayat Alkitab. Tapi setan ini ngutipnya tidak memperhatikan ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu namanya mengeluarkan teks dari konteksnya. Dan itu larangan dalam membaca Alkitab. Sehingga akhirnya diartikan lain. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya sih pakai teks Alkitab yang lain dari kitab Muhammad. Tapi ada terus juga dari setan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Jadi artinya begini, setan kalau Tuhan Yesus mau menguraikan dengan sangat jelas, setan dasar kamu nggak ikut pelajaran hermeneutik, kamu tuh kutip-kutip Alkitab tidak sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Di pendahuluan Tuhan Yesus ngomong gitu. Konteks itu sebenarnya kalau kamu tidak pisahkan dari ayat sebelumnya dan sesudahnya, itu adalah apabila Mesias terjatuh, bukan menjatuhkan diri, terjatuh, maka malaikat akan menatangkan tangannya sehingga kakinya tidak terjatuh pada batu. Tapi kalau saya menjatuhkan diri, itu namanya mencobai Allah. Bukan termasuk dalam teks ini, tapi teks dalam kitab Imamat itu kamu ini gitu. Setan ini nggak pernah ikut pelajaran hermeneutik sih gitu. Makanya baguslah ikut hermeneutik itu, kita dijauhkan dari setan ya. Ya, moga-moga sudah menangkapnya sebagai gurauan yang baik ya. Jangan sampai terlalu kalau nggak ikut hermeneutik berarti setan. Hati-hati saudara, itu saudara yang mengungkapkan. Saya nggak ngomong begitu kan.
Paham maksudnya yang gitu ya? Jadi artinya memang teks yang aslinya yang dikutip itu juga tetap harus dipahami dari teks aslinya dulu, baru diterapkan kepada konteks yang sekarang. Ya, makasih Pak. Ya, bagus. Double. Ada lagi? Saya Yustandi Setiawan Pak. Mari Pak Yustandi. Ya, kalau tadi dicontohkan antara yang dimaksudkan dengan yang dijelaskan itu sepertinya bertentangan ya antara valen keluar atau valen tetap tinggal. Ya. Apakah di dalam Alkitab itu semuanya seperti itu bertentangan atau juga ada yang figuratif, hiperbola seperti itu, Pak? Ya, Maksudnya ya. tidak bertentangan tapi paralel cuman hiperbola seperti itu. Ya, terima kasih. Pak Yustandi sudah menyebut yang nanti akan kita pelajari, luar biasa ini. Itu namanya termasuk hermeneutik khusus pada bagian tertentu. Nanti dalam hermeneutik khusus itu ada 3 strata, Pak. Di antaranya hiperbola itu ada bagian dari hermeneutik khusus yang kiasan pendek gitu, Pak. Jadi memang itulah maksudnya. Jadi yang bagian awal tadi kita hanya mau mengatakan bahwa kadang-kadang yang dikatakan itu memang itu yang dimaksudkan. Tapi kadang-kadang apa yang dikatakan bukan itu yang dimaksudkan. Nah, contohnya kalau sinisme itu berarti yang dikatakan tidak yang dimaksudkan. Kalau hiperbola berarti yang dinyatakan itu sudah dibesar-besarkan. Gitu kan? Contohnya ayat dalam Mazmur yang mengatakan begini. Air mata, kira-kira saya nggak tepat ngutipnya. Air mataku berlinang seperti aliran-aliran yang besar, sungai yang besar gitu. Nah, itu pasti kan bukan literal kan? Mana ada air mata yang bercucuran sampai menjadi sungai gitu. Jadi selokan kecil aja enggak ya? Netes langsung habis. Itu maksudnya kan dia mau mengatakan aku amat sedih sekali gitu, amat sangat sedih sekali gitu. Tapi waktu kita sampaikan itu dalam bentuk prosa, dalam bentuk ungkapan yang literal, nggak terlalu menyentuh hati gitu. Aku amat sangat sedih sekali. Nah, untuk menyentuh hati akhirnya diungkapkan dalam bentuk puisi. Air mataku berlinang. Nah, kita tahu bahwa kalimat itu adalah kalimat hiperbola. Betul sekali Pak Yusnandi. Ya, jadi itu memang termasuk hermeneutik khusus. Jadi artinya ketika kita tidak bertemu dengan hermeneutik khusus yang bersifat kiasan, maka pada dasarnya kita literal. Tapi kan kita harus memastikan bahwa ini kiasan dan bukan literal. Gitu. Nah, itu ilmunya ini di hermeneutik. Muka-muka kita akan bisa mendapatkannya. Bagus ya. Itu memang yang maksudnya. Ada lagi? Waktunya sudah habis nih, gimana? Kalau masih ada yang tanya, masih boleh nggak? Nanti Pak Surono mulai jam berapa? Langsung Ibu Ari ya? Jam 11.15 kalau sesuai 11.15. jadwalnya. Iya, jadi bisa ada waktu jeda untuk istirahat sebentar sebelum mulai kelas berikutnya. Ya, sudah tinggal pilihannya adalah tanya atau istirahat. Luar biasa. Atau yang masih mau tanya boleh, kalau yang nggak mau tanya bisa istirahat. Gitu aja ya, supaya kita nggak. Kalau masih ada yang mau tanya silakan. Takutnya lupa nih kalau. Karena yang akan datang ini agak ada jedanya beberapa minggu karena saya mau tanya, Meti Pak. Ya, Meti silakan. Ya, jadi saya mau tanya, ini hermeneutik kan kita ya dengan garis besar menafsirkan ya Alkitab gitu. Nah, kadang-kadang kan di dalam apa yang kita pahami di masa lalu dan yang terjadi sekarang kan karena ditulis 2000 tahun lampau itu kan pengertiannya berbeda dengan apalagi ada misalkan tadi ya kita lahir di mana, budaya seseorang itu juga sifat pembacanya juga kan membawa pengaruh. Nah, kadang-kala kita taunya dari mana ya? Maksudnya kita batasinya lainnya ya, maksudnya line-nya atau bordernya itu di mana? Kalau ini bisa kita tafsirkan, orang ini menafsirkan dari hermeneutik atau dia menafsirkan dari pengertiannya sendiri. Kadang-kala ini kan suka membingungkan karena ada orang yang menafsirkannya macam-macam, terus dia bilang, oh kamu jangan pakai pengertian sendiri atau sesat atau ini nggak benar gitu. Nah itu guideline-nya di mana Pak gitu? Terima kasih. Luar biasa nih pertanyaan ini pasti dijawab dalam kurun waktu 4 kali pertemuan.
luar biasa. Ya justru itu yang mau kita pelajari, ya justru yang mau kita pelajari. Dan dengan kata lain, ada pengertian yang umum yang wajar di seluruh dunia, gitu loh, mengenai cara membaca teks yang sehat, gitu. Sehingga akhirnya kalau kita sudah mempelajarinya, nanti pada akhirnya kita rasa loh, wah ini kok begitu ya, gitu loh. Kok itu kelihatan pemaksaan terhadap teksnya. Mungkin satu istilah saja yang saya mau lempar sekarang. Nanti kita akan belajar apa yang namanya eksegesis. Eksegesis itu mengeluarkan maksud mula-mula. Mengeluarkan, jadi lawan dari eksegesis adalah eisogesis. Eis itu bahasa Yunani, artinya memasukkan maksud kita ke dalam teks. Jadi teks yang sama itu kadang-kadang dimasuki maksudnya oleh orang itu. Gitu. Jadi teks dipakai untuk membenarkan pendapatnya dia. Itu adalah kesalahan. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Eisogesis adalah sesuatu yang dilarang dalam membaca teks Alkitab. Yang kita harus lakukan adalah eksegesis. Nah, mempelajari eksegesis nanti akan melampaui jalan panjang. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan lihat gimana supaya kita jangan jadi tuan terhadap teks. Kita menjadi hamba terhadap teks. Teks, kamu bicara apa? Kami mau dengar dengan baik. Kira-kira sikapnya begitu. Daripada saya mau teks ini berarti begini. Nah, itu kan kadang-kadang orang begitu. Gitu. Ya, oke, bagus. Pertanyaan saudara menunjukkan kehausan yang luar biasa. Bagus. Ada lagi? Pak Erik, kalau saya Kelo, kalau bisa tanya bisa nggak satu lagi saya tanya? Teman-teman gimana? Oh, yang lain yang bertanya nggak? Kalau ada yang lain yang bertanya, saya kasih waktu dulu, tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa buat saya. Saya kira yang saya tadi katakan, kalau saudara ada keperluan apa, ya saya tidak mau, ini bukan keharusan, tapi bagi yang tertarik masih bisa. Silakan Kelo. Di on kan suara. Oh, bisa ya Pak? Ya. Yang ingin saya tanya Pak, kenapa Alkitab itu makna disimpan tersembunyi dan harus ditafsir? Kenapa tidak langsung saja diungkap supaya kita dapat mengerti? Nah, gara-gara tafsiran, banyak pendapat, banyak perbedaan, inilah yang memicu banyak muncul gereja juga kan? Karena tafsiran mungkin salah satunya, karena tafsiran. Kenapa verbalnya tidak langsung saja? Ya kalau tidak dimaksud dengan mencungkil mata itu, kalau boleh jangan diomong itu. Kenapa Alkitab tidak nyatakan secara langsung saja? Artinya, kenapa harus kayak gitu lagi sehingga dapat tafsir? Terima kasih. Terima kasih. Kalau di dunia ini nggak ada puisi, kira-kira dunia ini kayak apa ya? Kering gitu. Enggak. Ya. Yuk mau mengatakan, aku amat sangat sedih sekali ketika mau ngomong kepada teman, air mataku habis. Apa betul air mata kita habis? Enggak. Ungkapan-ungkapan itu adalah ungkapan-ungkapan yang wajar dari seorang yang mengikut sertakan perasaannya dalam ungkapannya. Paham ya? Jadi itu sudah menjadi menjadi kehidupan kita sehari-hari kalau justru Alkitab itu sangat sehari-hari. Jadi Alkitab nggak mau menjadi satu buku yang intelektual gitu, nggak memakai perasaan sama sekali, hanya pakai otak saja enggak. Alkitab itu memakai seluruh kebiasaan manusia kita. Itu yang bagus dari Alkitab menurut saya. Itu justru bagus dari Alkitab. Nanti kalau hanya pakai intelektual saja, hanya orang yang berintelektual saja yang bisa mengerti. Dan Alkitab barangkali tidak bisa mewakili ungkapan hati kita. Tapi gara-gara ada puisi-puisi dalam Alkitab, maka orang justru bisa memakai ayat-ayat Alkitab itu untuk mengungkapkan isi hatinya dengan lebih dalam lagi. Keindahan itu sebenarnya. Ya, benar ya? Coba kalau nggak ada pantun, nggak ada puisi di Indonesia. Begitu ada pertemuan, ada pantun, bagus. Tapi pantun itu tidak literal. Kita seneng, tapi nggak literal. Nah, kita mau yang literal, nggak seneng, tapi faktanya ya orang pada umumnya suka yang seneng gitu. Jadi itu sudah begitu ada sehingga akhirnya secara wajar disampaikan, tidak bermaksud untuk menyulit-nyulitkan, bukan, justru untuk mengungkapkan secara wajar. Oke.
Sudah ya? Walaupun sudah sangat tertarik, kayaknya nanti kita harus ketemu tanggal berapa itu, Bari, kalau dengan saya? Tanggal 16 atau Selesai wisuda ya Pak, ya berarti ya. tanggal 9 ya? Tanggal 9 September baru Oke. ketemu lagi. Cukup Ya, panjang ya. Ya, silakan saudara-saudara mulai sekarang mulai membiasakan diri baca-baca Alkitab dan mulai membiasakan ya. Jangan sampai saya memaksakan maksud saya kepada bacaan ini, gitu kan? Nah, jangan terlalu gegabah, coba dibaca dengan baik, gitu mulai dirasa-rasakan. Oke, thank you. Terima Tuhan kasih memberkati Pak. ya.